Hari ini, sebuah perusahaan raksasa akan mengumpulkan 75 miliar US dollar dalam waktu 1 hari. Lebih dari 2,5 kali lipat rekor IPO terbesar sepanjang sejarah Saudi Aramco yang hanya mengumpulkan 29 miliar US dollar. Perusahaan ini 20 tahun yang lalu hampir bangkrut. 3 roketnya meledak berturut-turut. Namanya SpaceX dan hari ini valuasinya 1,77 triliun US dollar, hampir setengah dari PDB Indonesia. Tetapi ada sebuah fakta yang jarang dibahas media. SpaceX sebenarnya sedang rugi miliaran dolar. Dan justru karena kerugian ini, alasan kenapa IPO harus terjadi sekarang. Dan kita akan bedah apa yang sebenarnya terjadi. IPO normal biasanya perusahaan menetapkan rentang harga, kemudian bangkir, keliling untuk roadshow, kemudian menawarkan harga final yang ditentukan lewat tawar-menawar dengan investor. Tetapi SpaceX tidak ada ring, tidak ada negosiasi. Kalau kalian mau, silakan diambil. Kalau tidak mau, silakan ditinggalkan. Ini mungkin terdengar sangat arogan, tetapi pasar menjawab demand yang masuk mencapai 250 miliar US dollar, hampir 4 kali lipat dari saham yang dijual. Artinya, dari 4 investor yang antri, hanya 1 yang mendapat slot. 3 orang pulang dengan tangan kosong. Satu lagi hal yang aneh, IPO besar biasanya hanya menyisakan 5-10% untuk investor retail, yaitu orang-orang biasa seperti kita yang bisa membeli saham secara ajaran. SpaceX mengalokasikan 30% untuk segmen retail. Broker seperti Fidelity bahkan menurunkan syarat minimal menjadi cuma 2.000 US dollar. Ini merupakan trik jitu tetapi juga agak licik yang dilakukan oleh Elon Musk. Dan kenapa dia melakukan ini? Jawabannya akan ada di akhir video. Tetapi sebelum ke arah sana, kita harus paham yang dijual ke pabrik ini sebenarnya perusahaan apa. Yang IPO itu bukan perusahaan roket. Pada bulan Februari kemarin, SpaceX merger dengan xAI, perusahaan AI milik Elon Musk yang memiliki Grok dan platform X yang dulu bernama Twitter. Jadi, yang melantai di bursa Nasdaq dengan ticker SPCX merupakan gabungan dari 3 bisnis dengan karakter yang berbeda secara total. Angka-angka ini merupakan dokumen yang diserahkan ke SEC dan bukan klaim marketing, dan kita akan membedah satu persatu. Yang pertama, Starlink, mesin uangnya SpaceX, 61% revenue, 11,4 miliar dolar pada tahun 2025 dengan operating margin 39%. Itu setara dengan margin level perusahaan software. Pelanggannya mencapai 10,3 juta dan meningkat 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, roket Falcon 9, Dragon, dan Starship. Ini yang membuat SpaceX menjadi sangat terkenal. Cuma menghasilkan 22% dari revenue dan rugi operasional mencapai 657 juta US dollar. Hampir semuanya terbakar di R&D Starship, dan mungkin kalian sudah lihat video uji coba Starship meledak berkali-kali dalam berbagai macam uji coba. Yang ketiga, AI, Grok, X, dan data center. Ini hanya menghasilkan 17% revenue, tetapi membakar 6,4 miliar US dollar setahun untuk data center Colossus dan training Grok. Totalnya, SpaceX rugi bersih hampir 5 miliar US dollar pada tahun 2025. Dan kuartal pertama 2026 rugi lagi sekitar 4,3 miliar US dollar. Dari sini polanya terlihat jelas. Starlink yang untung besar sedang mensubsidi pembakaran uang di roket dan AI, satu bisnis sehat menggendong 2 bisnis haus modal, dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Bertahun-tahun Elon Musk bilang SpaceX tidak akan melakukan IPO. Pasar saham terlalu fokus profit kuartalan, sementara misi Mars butuh visi puluhan tahun. Tetapi kenapa pikiran Elon Musk kemudian berubah? Hanya ada satu penyebabnya, yaitu XTI. Para analis yang membedah dokumen S1 menemukan benang merahnya. Beban uang XAI adalah pendorong utama IPO ini. Sebelum merger, XAI membakar sekitar 1 miliar US dollar per bulan. Perang data center merupakan perang modal. Lawannya ada Microsoft, Google, Meta yang memiliki cash flow ratusan miliar US dollar. XAI tidak memiliki uang sebesar itu dan harus ngutang. Sehingga merger bulan Februari kemarin dilihat dengan kacamata dingin, merupakan operasi penyelamatan
yang dikemas sebagai visi besar. Starlink yang profitable digabung dengan xAI yang berdarah-darah, lalu paketnya dijual ke publik. Dan narasinya memang dijahit dengan sangat rapi. Roket meluncurkan satelit, satelit menghasilkan uang, uangnya membiayai AI, dan nanti AI-nya ditaruh di orbit luar angkasa sebagai data center, ditenagai panel surya, dan diluncurkan oleh Starship. Di atas kertas, ini cukup masuk akal. Tetapi perhatikan, setiap bagian saling bergantung. Jika Starship gagal, ekonomi satelitnya akan buyar seketika. Jika Starlink melambat, subsidi AI akan menjadi kering. Dan ini bukan diversifikasi, tetapi satu taruhan raksasa yang dibungkus menjadi 3. Kemudian ada 3 hal detail lagi yang jarang dibahas oleh media. Yang pertama adalah kontrol. Jika kalian membeli saham SPCX, kalian akan mendapatkan saham kelas A. Elon Musk memegang saham kelas B dengan hak suara berlipat. Hasilnya, dia mengendalikan 85% voting power, padahal kepemilikan ekonominya hanya sekitar 42%. Pemegang saham publik tidak bisa memveto apapun. Kalian bukan membeli kendali, tetapi membeli tiket nonton. Yang kedua, konsentrasi resiko. Elon Musk kini memimpin Tesla, X, xAI, dan SpaceX. 2 di antaranya perusahaan publik di atas 1 triliun US dollar. Belum pernah ada dalam sejarah pasar modal satu orang memegang konsentrasi sebesar ini. Klaim pasar menyebut total addressable market yang dikendalikan oleh Elon Musk mencapai 22,7 triliun US dollar, lebih besar dari PDB Tiongkok. Elon Musk bahkan sedang membangun AI agent bernama Microhub, plesetan dari Microsoft. Dan yang pasti, valuasi 1,77 triliun tersebut tidak dihitung dari profit, karena profitnya tidak ada, dan itu hanya dihitung dari janji. Dari sini, terdapat 2 skenario. Skenario pertama, skenario yang optimis, yaitu Starlink tembus 24 miliar US dollar tahun ini. Lalu Starship berhasil, biaya peluncuran turun hingga 10 kali lipat, maka $135 per saham hari ini akan terlihat cukup murah. Yang kedua, skenario pesimis, AI ternyata gelembung, membakar 1 miliar US dollar per bulan, tidak pernah berbalik modal. Kemudian Starship molor, dan jutaan investor retail akan menanggung kerugian. Dan inilah jawaban dari video di awal, kenapa retail diberi 30% saham. Investor institusi atau lembaga akan membaca dokumen S1 sampai halaman terakhir, melihat rugi 5 miliar, struktur 2 kelas saham, dan utang xAI, dia akan melakukan penawaran. Sementara investor retail seperti kita-kita membeli sebuah cerita, roket yang mendarat sendiri, Mars, dan masa depan. Dengan 30% saham di tangan jutaan fans, Elon Musk mendapat pemegang saham yang loyal, yang tidak panik saat kuartal jelek, dan yang bisa membela perusahaan di media sosial. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Tesla 10 tahun terakhir, dan itu bukan sebuah kebetulan, tetapi by design. Apapun hasilnya, ini akan masuk buku sejarah, sebuah IPO terbesar sepanjang masa. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.